Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adeno Verlin Jenrate. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi di Universitas Batam. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan atau tutorialkan tentang pengenalan dan konsep dasar statistik. Ya teman-teman, statistik ini banyak sekali digunakan di seluruh Indonesia ya, yang termasuk di dalam pemerintahan, di dalam bidang komputasi, di dalam bidang industrial, di bidang pertanian, bidang sekolah, dan bidang yang lain-lain. Statistik ini juga kegunaannya untuk mengolah data dan untuk mempercantik atau membuat data-data nilai-nilai yang akan dioperasikan terlebih dahulu. Baik teman-teman, saya langsung saja untuk mempresentasinya ya. Terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu statistik. Menurut dari Gottfried Eisenhower di tahun 1749, ini menggunakan statistik dalam bahasa Jerman yang untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis dan kenegaraan. Ini mengartikan sebagai ilmu tentang negara. Menurut Sir John Sinclair memperkenalkan juga nama statistik ini dan pengertian ini ke dalam bahasa Inggris. Ini penggunaan statistik ini juga pada masa sekarang dapat dikatakan menyentuh sebuah bidang ilmu pengetahuan, mulai dari bidang ekonomi, industri, pertanian, sosiologi, psikologi, dan lain-lainnya. Statistika juga adalah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisa data serta menyajikan data dalam bentuk tabel atau diagram. Ini pun menarik kesimpulan, menafsirkan parameter dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Statistika juga merupakan ilmu yang berhubungan dengan data. Salah satu cara memperoleh atau mengumpulkan data adalah dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau percobaan di laboratorium terhadap objek penelitian yang kemudian hasilnya dicatat untuk dianalisis. Tujuannya untuk memprediksi agar masing-masing kelompok yang diberikan pelaku dapat dilihat perbedaannya. Baik, di sini ada definisinya. Statistik ini menunjukkan kepada pencatatan angka-angka dari sebelum kejadian atau kasus tertentu. Ini menurut Strisno Hadi di tahun 1955. Statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Yang menurut Supramono dan Sugianto di tahun 1953, ini mendefinisikan statistika sebagai suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisa data yang berupa angka sehingga dapat diperoleh informasi yang berguna. Statistik ini juga diartikan sebagai alat pengolah data angka, sedangkan statistika adalah cabang ilmu yang mengamati dan atau mengembangkan cara mengolah data angka. Jadi, statistik ini adalah produk dari kerja statistika atau statistika ini adalah penghasilan statistik. Ini menurut Burhan Nugiantoro di tahun 2000. Baik, di sini ada ciri khas statistiknya. Ciri khasnya ada 3 bagian. Yang pertama, statistik bekerja dengan angka, bersifat objektif, dan bersifat universal. Di sini pun ada juga maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian itu adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan atau menerapkan ilmu statistik yang didapat selama duduk di bangku penelitian tentang metode dan kegunaan statistik. Tujuannya di dalam penyusunan ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis statistik berdasarkan metodenya dan hal-hal yang lain perlu diketahui penyusun untuk menambahkan wawasan tentang ilmu statistika. Fungsi dari statistik ini terdapat 6 bagian. Statistik yang pertama menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Yang kedua dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Yang ketiga, ini statistik ini merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Yang keempat, dapat memperluas pengalaman individu. Yang kelima, dapat mengukur besaran dari suatu gejala. Dan yang keenam, dapat menentukan hubungan sebab akibat. Di sini juga ada kegunaan statistika. Ini kegunaan ini ada 6 bagian juga teman-teman. Yang pertama, membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Yang kedua, membantu untuk membaca data yang telah terkumpul. Yang ketiga, membantu penelitian untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang keempat, membantu penelitian untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.
Yang kelima, membantu peneliti dalam menentukan predikasi untuk waktu yang akan datang. Dan yang keenam, membantu peneliti dalam melakukan interpretasi satu atas data yang terkumpul. Baik teman-teman, di sini ada contoh grafik, contoh gambar grafiknya ya teman-teman. Yang ini yang rata-rata nilai UN matematika di tahun 2016 sampai 2019. Di sini ada yang rendah dan ada yang sedang, ada yang tinggi. Di sini ada yang SMP, SMA, dan yang SD. Baik, kita lanjut ke konsep dasar statistik. Statistik sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, dalam kegiatan sehari-hari kita ya teman-teman, yang telah merekam jadwal keberangkatan ataupun kedatangan kereta api serta memperhitungkan frekuensi kejadiannya, sehingga kita dapat membuat suatu kesimpulan pada waktu aktivitas kita yang paling tepat. Statistik ini juga salah satu cabang dari ilmu yang di dalamnya mempelajari suatu pengukuran, observasi, dan analisis. Dan statistik ini juga mempunyai arti dari dasarnya, mempunyai arti dasar, yaitu suatu data ringkasan yang berbentuk angka. Sebagai contoh kecilnya, tentang penduduk, data tentang guru-guru, atau data tentang mahasiswa di perguruan tinggi. Di sini juga penerapan ilmu statistik ini begitu banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, yaitu diantaranya 1. Bidang ilmu alam, 2. Bidang ilmu sosial, 3. Bidang bisnis, 4. Sensus penduduk, 5. Dalam jajak pendapat atau polling, 6. Dalam jajak cepat, yang ke-7 bidang komputasi. Baik, kita masuk ke data statistik. Data statistik ini meliputi beberapa bagian ya teman-teman. Yang pertama, data ini di dalamnya ilmu matematika, berarti sesuatu yang diketahui atau suatu keterangan. Dalam ilmu eksakta ini, data adalah suatu hasil pengukuran yang terorganisasi, dan apabila data itu terorganisasi, maka data tersebut akan menjadi informasi. Dan di sini pun ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam data yang baik, yaitu sebagai berikut: data harus bersifat objektif, yang kedua data harus bersifat representatif, yang ketiga data mempunyai kesalahan sampling kecil, dan yang keempat data harus tepat waktu. Yang ke B, pengelompokan data. Pengelompokan data ini juga teman-teman ada yang berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data diskret. Data diskret ini merupakan data yang satuannya adalah bidang bulat, tidak berbentuk pecahan. Data diskret juga merupakan informasi yang hanya dapat mengambil nilai tertentu dan tidak dapat dibuat lebih presisi. Sebagai contohnya teman-teman ya. Sebagai contohnya di sini ada jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah pasien di rumah sakit, jumlah kelereng dalam kantong, dan yang lain-lainnya. Di sini juga disebut data diskret karena mereka memiliki titik tepat dan ukuran peralihan tidak ada. Karena kita semua tidak bisa mendapatkannya 2,5 pada dadu, bahkan tidak dapat memiliki ukuran sepatu 34,5. Itu sebagai contohnya teman-teman ya. Dan sebagai contoh gambar data diskret ini ada di sini teman-teman. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data. Terlebih dahulu kita harus mengumpulkan data. Dan yang kedua, kita harus mengetahui data kualitatif, dan ketiga kuantitatif, dan di sini ada diskretnya ya, dan yang terakhir continuous. Baik, data kontinu. Data kontinu merupakan data yang satuannya adalah bilangan pecahan. Pada dasarnya data kontinu ini bisa diperoleh dari hasil pengukuran. Perhatikan contoh berikut ya teman-teman. Distribusi frekuensi data kontinu yang bisa dilihat dari umur, nominal, relatif atau persenan, frek KUM, dan frek KUMZ. Di sini ada contohnya teman-teman ya. Distribusi frekuensi data kontinu. Kita melihat dari umurnya 60 sampai 65, 65 sampai 70, 70 sampai 75, 75 sampai 80, dan yang terakhir 80. Jumlahnya di sini ada 500 sampai akhir ke 40. Baik, saya akan melanjutkannya. Yang ketiga, data kuantitatif. Data ini juga dikenal sebagai data numerik. Data numerik ini memberikan informasi tentang jumlah hal datanya. Beberapa contoh data kuantitatif adalah ukuran, tinggi, panjang, berat, dan sebagainya. Contohnya,
data kuantitatif ini yang sering kita jumpai teman-teman, seperti yang di bawah ini. Satu, jumlah orang tinggal, yang kedua jumlah air, yang ketiga berat atau dalam artinya gram, kilogram, ton, dan yang keempat waktu, yaitu dalam detik, menit, jam, hari atau tahun, dan yang kelima suhu, yaitu dalam derajat Celcius, Fahrenheit atau Kelvin. Yang keenam jumlah uang yang dimiliki, yang ketujuh jumlah siswa di jurusan A, yang ke-8 angka kemenangan yang diperoleh capres A. Dan di sini juga ada contoh gambar data kuantitatifnya, seperti EG, dates, distansi, IQ, YA. Baik, lanjut lagi dengan data kualitatif. Data ini dikenal juga sebagai data kategori ya teman-teman, karena menggambarkan data yang sesuai dengan kategori. Data kualitatif ini tidak bersifat numerik. Contoh yang mencantumkan sebagai berikut, seperti tanggal lahir, olahraga favorit, kode pos sekolah, warna mobil di parkiran, dan nilai siswa. Seperti yang kita lihat dari contoh-contoh yang pertama, di situ sudah terkait dari tanggal lahir, olahraganya, kode-kode posnya, dan warna mobil parkiran, dan nilai ya terlebih dahulu. Di sini juga sudah diterapkan di kualitatif datanya. Ada haircut, gifford, notoriety, opposition, dan yang lain-lain teman-teman. Baik, lanjut penyajian data bentuk tabel. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disajikan dengan baik dalam satu bentuk tabel. Ini arti dari penyajian data bentuk tabel teman-teman, yaitu dengan klarifikasinya sebagai berikut. Seperti yang pertama, tabel dengan klasifikasi tunggal, tabel dengan klasifikasi ganda, tabel dengan kontingensi, dan tabel dengan distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel tunggal. Di sini saya beri contoh dengan daftar lulusan karyawan PT. Di sini saya sudah menerapkan dalam pendidikannya dan dalam juga jumlahnya, banyak jumlah orangnya. Di sini yang pertama dari SMP 10 orang, SMA 40, dan yang perguruan tinggi ada 50 orang. Jadi total jumlah dari semua yang saya terapkan di sini 100 orang. Yang kedua, tabel ganda. Di sini saya memberikan contoh jenis kelamin dan pendidikan tahun 2018 ya teman-teman. Jadi di sini jenis kelaminnya ada 2, laki-laki dan perempuan. Dalam pendidikannya ada SMP dan SMA, dan yang ke PT. Di sini yang laki-laki, yang SMP, yang laki-laki ada 5 orang, yang perempuannya ada 15 orang. Jadi jumlahnya 25 orang. Yang pendidikan SMA-nya ada yang laki-laki 40 orang, yang perempuan 30 orang, jadi jumlahnya 70. Dan yang PT ada yang laki-laki 25 orang, yang perempuan 35 orang, dan jumlahnya 60. Jadi jumlah totalnya yang di SMP, SMA, dan PT ini yang laki-laki ada 70 orang, yang perempuannya ada 80 orang, dan total semua yang sudah dijumlahkan di sini ada 100 orang. Lanjut di tabel kontingensi, daftar tingkat. Saya berikan contohnya data tingkatnya, daftar tingkat pendapatan keluarga dan jenis angkutan umum. Jenis kelamin ini laki-laki dan perempuan, SMP, SMA, dan PT. Ini pendidikan mereka ya. Di laki-laki ada 5 orang, perempuan ada 15 orang, SMA yang 40, perempuannya 30, yang laki-laki 40 dan perempuannya 30. Yang di PT laki-laki 25, perempuannya 35, dan jumlahnya 70 dan 80 yang perempuan. Jadi total semuanya 150, sama dengan yang tabel ganda ya teman-teman. Tapi di sini saya beri contohnya di daftar tingkat pendapatan keluarga dan jenis angkutan. Lanjut di data distribusi frekuensi. Saya mengambil contoh di nilai kualitas deskriptif mahasiswa. Di sini nilainya ada yang 20, yang pertama 20 sampai 29. Ini banyak mahasiswa 3 orang. Di yang kedua 30 sampai 39, banyak mahasiswanya 5 orang. Yang ketiga 40 sampai 49, banyak mahasiswa 10 orang. Yang kelima, yang keempat ya teman-teman, yang keempat banyak mahasiswa nilai apanya deskriptifnya 50 sampai 59, banyak mahasiswa yang 15 orang. Dan yang kelima 60 sampai 69, banyak mahasiswanya 9 orang.
dan yang ke-7 70 sampai 79 banyak mahasiswa 98 orang, dan yang ke-8 80 sampai 89 banyak mahasiswa 5 orang. Jadi total semua banyak mahasiswa adalah 55 orang. Baik, saya akan melanjutkan di D, penyajian data bentuk grafik dan diagram. Penyajian data bentuk grafik ini adalah data yang sudah dikumpulkan dengan baik. Selain disajikan dalam tabel, ternyata bisa disajikan dalam bentuk diagram maupun grafik. Adapun beberapa jenis diagram yang perlu dipahami teman-teman. Yang pertama diagram batang, diagram lingkar, diagram lambang, diagram garis. Baik, yang pertama diagram batang. Contoh gambar grafiknya ya. Daftar pegawai di perusahaan. Di sini seperti yang kita tahu ada yang dari karyawan, ada yang dari manajer, dan ada juga dari yang ke atasannya, dan ada juga yang ke bawahannya. Di sini dari tingkat SD ada 50, yang tingkat SMP ada 40, yang SMA ada 30, dan yang di PT ada 10 orang. Maksudnya ini teman-teman, yang paling banyak karyawannya di SD dan yang paling banyak di SMP-nya adalah 40 orang. Yang SMA-nya ya, yang di dalam pendidikan SMA-nya ada 30 orang. Dan yang paling atasannya ada 10 orang. Baik, diagram lambang. Yang kedua diagram lambang. Contohnya ke teman-teman yang di sini. Yang SD ada 5 orang. Yang pendidikan SD-nya ada 5 orang, pendidikan SMP ada 4 orang, yang SMA-nya ada 2 orang, yang di PT-nya ada 1 orang. Jadi total semuanya 10 orang. Masuk kita ke diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini diadusi dari diagram batang. Contohnya ya teman-teman, yang seperti tadi nama-namanya ada SMP, SMA, PT, SD, SMP, SMA, PT ya. Baik, masuk kita ke diagram garis juga. Diagram garis ini adalah bisa dibuat berdasarkan tabel. Contoh tabel berikut yang akan dirubah menjadi diagram garis ya teman-teman. Seperti daftar impor Indonesia di tahun 2006 sampai di tahun 2010. Sepertinya di tahun 2006 itu ada nilai 179 ampere ya teman-teman. Dan yang di tahun 2007 ada 114, 109 perak. Yang di tahun 2008 ada 137. Di tahun 2009 1165 10 perak. Yang di tahun 2010 ada 157 729 perak. Di sini yang berdasarkan tabel yang disajikan di atas ini teman-teman, maka penyajian dalam diagram garisnya seperti ini teman-teman. Dari tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Di sini ya totalnya teman-teman. Baik, lanjut tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penggunaan cara tertentu mengelompokkan data hasil pengukuran atau perhitungan atau data mentah menjadi kelas-kelas. Dalam distribusi frekuensi ini yang merupakan bentuk salah satu penyajian data menjadi lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami dan lebih bagus diringkas. Distribusi ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Dibagi menjadi 2. Ada distribusi frekuensi tunggal, distribusi frekuensi berkelompok vertikal. Yang pertama dari tunggal. Dari nilai yang ini yang pertamanya ada 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensi ada 3, 1, 5, 7, 12. Maksudnya ini 6, nilainya ada 6, frekuensinya ada 3. Nilainya ada 7, frekuensinya ada 1, nilainya 8, frekuensinya ada 5, nilainya ada 9, frekuensinya 7, nilainya 10, frekuensinya 12. Jadi total semua frekuensinya ada 28. Di sini juga ada yang berkelompok vertikal ya. Nilai dari 4 sampai 14, frekuensinya ada 3, nilai 15 sampai 25, frekuensinya ada 1, nilai 26 sampai 36, frekuensinya 5, nilai 37 sampai 47, nilai frekuensinya 7, nilai 48 sampai 58, frekuensinya 12, totalnya frekuensi 28. Baik, itu saja dari kesimpulan ini. Saya akan membacakannya. Kesimpulan dari statistik ini. Statistik ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan,
mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data singkatnya. Statistik ini adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Statistik ini juga pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik, yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria. Jadi statistik ini juga digunakan dalam pemerintahan ya teman-teman, untuk mencapai berbagai macam yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu dengan sensus populasi masyarakat, yang merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Jadi di bidang komputasi, statistik juga dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan atau AI. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih atas segala yang saya bacakan atau saya presentasikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan